Hai, Shalom semua, jemaat Tuhan, especially kepada semua youth yang sedang berada di rumah. So malam ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan untuk kita sebagai renungan untuk kita. Sebab sekian lama kita sudah tidak berjumpa. Saya percaya kamu mesti rindu saya, kan? Alright, jadi saya tidak mau membuang masa panjang untuk kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin lebih fokus apa yang kita telah pelajari. Kita akan teruskan dengan buku Lukas. Okey, jadi tema firman Tuhan yang saya bawa pada hari ini adalah bertemakan dengan proses. Ya, saya bagi tahu saya mau kita repeat sekali lagi, iaitu proses. Saya proses, alright. So kita ambil daripada buku Lukas 13, 6 hingga yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 hingga yang 9. Saya akan membacakan kita dalam terjemahan Indonesia. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya, lalu berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebang pokok itu. Lalu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma saja?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan mungkin tahun hadapan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Right. Jadi saya melihat firman Tuhan ini, sepertinya saya tidak perlu perjelaskan. Tuhan Yesus telah memberi perumpamaan, especially kepada kita sebagai orang Kristian. Dan bila saya melihat bahwa ini adalah lebih tertuju kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, setiap orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Right? Nah, saya ingin memberi satu tema yang pertama. Okay? Poin kita yang pertama yaitu behave like Jesus. Saya behave like Jesus. Okay. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ini menggambarkan sikap kita sebagai seorang Kristian. Untuk apa kita menjadi orang Kristian secara percuma-cuma? Kalau kita tidak menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak membuktikan, kita tidak memberitahu kepada orang yang di luar sana bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan kepada orang. Percuma saja kita duduk di dalam gereja, percuma saja kita membawa nama Kristus kemanapun saja. So, setiap kali, especially kalau macam student kan, kamu orang apa? Kristen ke apa? Ya, Kristen, SIB. Kristen ini, Kristen itu. Kita sering memberitahu bahwa kita adalah orang Kristen. Tetapi di manakah Kristus yang tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita? Right? Nah, bila kita lihat kenapa Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara. Okay? Nah, menurut beberapa buku yang saya baca, bahwa mereka pada Yesus menggunakan pohon ara sebagai perumpamaan adalah memang sudah menjadi satu rutin setiap ladang orang Yahudi memang mereka akan tanam pohon yang berbuah. Okay? Untuk apa? Tanam sesuatu yang tidak berbuah, tidak mendatangkan hasil. Jadi Yesus menggunakan pohon ara. Kenapa tidak pohon anggur? Okay? Jadi Yesus menggunakan pohon ara sebagai satu perumpamaan untuk menunjukkan kita sebagai orang Kristen haruslah berbuah. Okay? Kita harus menunjukkan hasil yang berbuah kepada setiap orang. Kita harus menunjukkan Kristus berbuah. Ataupun kita harus berbuah di dalam Kristus.
Sebab di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes juga menyatakan bahwa kalau kita tidak berbuah di dalam Dia, kita akan dicatas, dipotong, dibuang ke dalam api. Ini yang dibahaskan oleh Yohanes. Nah, diperingatkan sekali lagi, kita masih di dalam Lukas. Ada beberapa petikan yang saya lihat bahwa bila kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Ini visi gereja kita, Lutong Baru. Okay? Love God, love people. Ini yang ditulis di dalam Matius 22 ayat 39. Saya akan bacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita juga. Nah, pada sekarang ini, apa yang berlaku di dalam situasi kita? Kalau kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mau menunjukkan kepada orang bahwa kita juga mengasihi sesama kita? Ini yang ditunjukkan di dalam firman Tuhan, yang kita harus tahu bahwa kita sebagai orang Kristen haruslah berbuah. Behave like Jesus. How do we behave like Jesus? Adalah kita mengikut apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berbuah, kita harus menunjukkan hasil Dia kepada si pencipta. Bagaimana? Kita harus bekerja keras. Kita sudah mengasihi Tuhan, kita harus bekerja keras. We love God, we love people. We love bagaimana Tuhan bekerja, kita harus mengerjakan juga seperti mana yang Tuhan mengerjakan itu. Wow. Dalam firman Tuhan juga ada menyatakan bahwa di dalam Matius ayat yang ke-28, ayat 19 hingga 20 menyatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kamu, yes, you, yang kepada kamu, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. So itu saya sangat suka dan saya sangat fan bahwa Liverpool adalah jantung hati saya sebagai seorang peminat. Dan tagline daripada Liverpool adalah you never walk alone, right? Remember that Tuhan tidak akan membiarkan kamu berjalan sendirian. Nah, mungkin kita risau, saya mau memberitakan kebaikan Tuhan, saya mau memberitahu tentang Tuhan kepada orang lain, tetapi saya risau, saya takut bahwa dia akan tolak saya, bahwa ini akan reject saya. Come on, kenapa kamu mau risau? Itu bukan tugas kamu, tapi itu adalah tugas Tuhan yang akan menyertai kamu. Yang kamu, semua kita harus lakukan adalah memberitakan kebaikan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang bersama dengan kita, seperti mana kita mengasihi Tuhan yang bersama dengan kita. Itu message-nya. We behave like Jesus. Ayat yang terakhir, dalam poin yang pertama, dikatakan dalam Matius 24 ayat 13-14. Dia katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir kesudahan, ia akan selamat. Dan Injil kerajaan ini diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. During this time, kita menjadi seorang yang Christ-likeness. Memang kita tidak sempurna seperti mana Yesus lakukan, tetapi kita boleh menjadi seperti Yesus. Kita boleh mengikut Yesus. Kita adalah pengikut Yesus. Itu yang dinamakan Christian. Bukan Kristen. Maksudnya omong kosong saja. Kita selalu uha-uha memberitahu kepada orang ramai di media sosial bahwa Yesus mengasihi kamu. Tapi apa yang kamu harus lakukan? Apa yang perintah kita harus lakukan? Ingat, bertindak mengikut firman, bukan mengikut setiap apa yang terfikir, apa yang terbaik untuk diri kita, tapi apa yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Bertindak
seperti mana Tuhan bertindak. Dan poin yang kedua adalah apabila kita menjadi seperti Yesus. Apabila kita bertindak seperti Yesus. Be like Jesus. Be like Jesus. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa I give you second chance. Saya bagi kamu masa yang terakhir kali ini. Last chance untuk kamu. Ini tahun, kita tidak tahu bila tahun kita. Tetapi menurut perumpamaan ini, bagi second chance untuk mereka. Tidak apa, saya akan membuat sesuatu. Saya akan bertindak. Saya akan cangkul tanah. Saya akan bagi baja supaya dia besar sikit, mungkin ada buah. Dan kalau dia berbuah, biarkan dia berbuah. Nah, kalau masih tidak berbuah, kita sudah usahakan sesuatu, tidak mau berbuah juga, it's okay. Tebanglah dia. Ingat, kalau Yesus berkata sedemikian kepada kita, Kelvin, saya bagi kamu last chance tahun ini. Kalau kamu tidak dapat perform dengan bagus, memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, kamu tidak berbuah, kamu tidak melakukan perintah apa yang harus saya lakukan, kamu akan ditebang. Wow. So, bila saya merasakan saya berdiri di mana pohon ara, kalau saya tidak berbuah, saya akan ditebang. Nah, dalam firman Tuhan pernah katakan, jangan sampai Tuhan Yesus kata, aku tidak lagi mengenal kamu. Walaupun kita panggil Tuhan, Tuhan, tolong saya. Tapi dia kata, saya tidak mengenal kamu. Bagaimana? Jangan sampai Tuhan Yesus tidak mengenal kita. Tidak tahu siapa kita. So, ini masanya. Masa sekarang, kita dalam dilema. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi apa yang harus kita buat? Lakukanlah apa yang mampu kamu lakukan. Kalau perintah sekarang, kerajaan sekarang, memberi kita ruang untuk duduk ataupun tinggal di dalam rumah. Stay at home. Stay at home. Apabila perintah mengatakan ini, so kita lakukan. So, kita mendengar apa yang dilihat. Kalau apa yang kita lihat ini kita tidak mampu dengar, bagaimana dengan orang yang kita tidak lihat? Jesus. See? Sangat senang. So sekarang masanya kita boleh melakukan apa yang kita boleh lakukan. Yes, memang kita tidak boleh keluar, membantu orang, melakukan apa yang telah diperintahkan. Kita berbuat baik, kita giving back to community. Tapi itu bukan, kalau kita tidak dapat lakukan itu, it's okay, tidak apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini, stay at home. Ini masanya kamu berbakti kepada keluarga kamu. Nah, saya mau tanya kamu. Apa yang kamu tidak pernah lakukan selama ini? Cuci pinggan, kamu tidak pernah lakukan. Kemas bilik, kamu tidak pernah lakukan. Mungkin sibuk buat kerja sekolah, ataupun buat itu, buat ini. Ataupun busy, sekolah, holiday, semua. Tapi sekarang masa dia. Now is the right time for you untuk berbakti kepada keluarga kamu. Yes, itu yang harus kamu lakukan. Berbuahlah sekarang di dalam keluarga kamu. Kalau kamu dapat berbuah di dalam keluarga kamu, untuk di luar sana, kamu pasti dapat berbuah juga. Firman Tuhan menuntut kita supaya berbuah. Berbuah di dalam Dia. Jangan sampai kita dicarang, dibuang dalam api neraka. So now, penutupan untuk kita. Yes, this is very short message for us. Now is the right time for us during pandemic COVID-19. Ini masa dia kita harus stay at home, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berbakti kepada ibu dan bapak kamu.
Now is the time, bukan masanya untuk kita tidur lagi. Ini masanya untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan, kita berbuah kepada Tuhan. So ini yang harus kita lakukan. Ingat pesan ini, bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu dengan luar biasa. Bagaimana? Sekarang masanya untuk kamu duduk di rumah. Saya rasa ini bukan satu kebetulan, bukan suatu apa yang dirancang, bukan agenda lain, tapi ini agenda Tuhan untuk kita berbalik kepada wajahnya, duduk, mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita boleh lakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Fikirkan, renungkan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar setiap seruan anak. Tuh, kepada semua yang adult, ataupun sesiapa yang di luar sana yang mendengarkan khotbah saya, pada masa ini, untuk kamu duduk di rumah, tinggal dan merenungkan setiap apa yang berlaku kepada diri kamu. Kepada semua orang Kristen saya menyeru di sini, bahwa setiap kita ambil masa untuk berdoa. Kita mendengar peka apa yang berlaku di luar sana. Mungkin ada jiran kita yang mempunyai gaji harian, bantulah dia sedikit demi sedikit. Ini masanya kita membuktikan kita Kristen yang care kepada orang. I love to do that. Yes. So see you soon. I love you. I love you youth. I love you Christian. I love Jesus. So sekarang masanya untuk kita ambil masa ini berdoa, renungkan firman Tuhan. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Berbaktilah kepada keluarga dan menaburlah kepada apa yang sesuai. Thank you for your listen in my sermon. Thank you also. So sudah subscribe, link-link yang ada di bawah. So see you again next week. I love you. I miss you. Amen.